Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala jami' akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was-shalihin wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sultan al-Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ala jami' asatidina al-kiram wa nakhusu khususan ila Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengaji sebuah kitab yang menjelaskan tentang akhlak, menjelaskan tentang adab. Oleh karena itu, belajar kita, ngaji kita ini sangat penting. Kenapa? Karena mempelajari hal-hal yang penting. Loh, kok bisa penting, Ustaz? Ya, karena akhlak dan adab itu sangatlah penting. Karena akhlak dan adab itu selain akal yang membedakan manusia dengan hewan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man laisal adab fahuwa kadzdzubab. Orang yang tidak punya adab, maka dia seperti lalat. Manusia dengan hewan bedanya apa? Kalau hewan tidak punya akal, kalau manusia punya akal. Selain itu bedanya apa? Manusia punya akhlak, sedangkan hewan tidak punya akhlak. Akhlak itu yang seperti apa? Contohnya, orang makan pakai tangan kanan. Itu namanya akhlak. Orang makan duduk, itu namanya akhlak. Walaupun akhlak itu tingkatannya tidak sampai haram, halal, tapi kalau orang tidak punya akhlak, lama-kelamaan dia akan menjalankan perkara-perkara yang haram. Kalau orang berdiri, boleh apa tidak? Ya boleh. Haram apa enggak? Enggak haram. Tapi tidak punya akhlak. Kalau orang keseringan makan sambil berdiri, lama-lama dia akan terbiasa makan perkara yang haram, karena sudah terbiasa makan dengan sesuatu hal atau dengan cara yang tidak baik. Di kitab ini menjelaskan tentang adab. Adab apa? Adab menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu. Maka adab ini sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena ilmu itu adalah perkara yang penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Langsung saja, kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Jadi, seorang ulama yang bernama Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, harus tahu ya. Kitabnya namanya Ta'limul Muta'allim, pengarangnya siapa? Syekh atau Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena beliau mengikuti hadis yang mengatakan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan tertolak. Nah, makanya segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah akan tertolak. Nah, karena itu adatnya para musannif atau pengarang-pengarang kitab sebelum memulai kitabnya pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis juga disabdakan,
sesuatu yang tidak dipakai bismillah maka akan tertolak. Seperti makan, kalau nggak pakai bismillah maka makannya ini tidak barokah, tertolak. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Setelah membaca bismillah, beliau mengucap pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi dzat faddala, yang memuliakan bani Adam atau manusia bil ilmi, dengan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuliakan manusia dengan ilmu. Jadi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda derajatnya di sisi Allah. Loh, kenapa? Nah, nanti baru kita akan bahas kenapa kok orang yang punya ilmu itu penting, derajatnya lebih tinggi. Nanti di kitab ini akan dijelaskan. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Wassalatu, semoga sholawat, ala Muhammadin, tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajami, pemimpin seluruh umat manusia. Lah, beliau mengucapkan umat manusia itu dengan al-arabi wal ajami karena di dunia ini manusia itu terbagi menjadi Arab dan Ajam. Loh, kok bisa? Iya, kalau orang selain Arab itu disebut Ajam. Nah, orang Ajam itu orang selain Arab. Seperti orang Indonesia, orang Taiwan, itu namanya orang Arab, orang Ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikami. Semoga sholawat juga tetap tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Jadi hikami itu adalah jamak dari kata hikmah. Kalau hikmah itu tunggal, kalau hikmahnya banyak itu hikam. Nah, seperti qalamun itu satu pena. Tapi kalau penanya banyak menjadi aqlam, itu namanya isim jamak. Jadi hikam adalah jamak dari hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang tersirat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tersurat, ada tersirat. Kalau tersurat itu informasinya secara tertulis. Tapi kalau tersirat itu informasinya tidak tertulis. Makanya kalau orang disebut ahli hikmah, itu orang-orang yang mengetahui sesuatu yang tersirat. Contohnya, kalau orang sakit, nah, orang sakit itu hikmahnya apa? Dia tahu nikmatnya sehat. Itu namanya hikmah. Nah, contohnya lagi, dilarang membuang sampah. Nah, nasihatnya apa? Perintahnya apa? Dilarang membuang sampah. Tapi yang tersirat, sampah itu menyebabkan banjir. Makanya tidak boleh membuang sampah itu karena akan menimbulkan bahaya seperti banjir, tanah longsor. Nah, hikmah itu mengetahui hal yang tidak tertulis atau hal yang tidak tampak. Itu namanya hikmah. Wa ba'du, setelah beliau membuka kitabnya, biasanya di dalam kitab-kitab itu ada namanya muqaddimah atau pembukaan, sekapur sirih. Nah, susah mah. Wa ba'du, setelah beliau membuka kitabnya, muqaddimah kitabnya dengan membaca hamdalah, sholawat dan salam, bismillah, beliau bercerita, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, falamma ra'aitu, ketika aku melihat katsiran banyak sekali, min tullabil ilmi, dari orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi penuntut ilmu atau siswa atau murid, kalau di dalam bahasa kita itu, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tolabul ilmi, penuntut ilmu. Namanya orang yang mencari itu ya nggak diam, ada kesungguhan, ada upaya yang lebih untuk menemukan apa? Ilmu.
Nah, contohnya kalau orang kehilangan uang. Kalau kamu kehilangan uang gimana kalau nyari uang? Diem saja? Ya enggak. Pasti dia bergerak sana sini, lihat sana, lihat sini, mencari uangnya. Dia akan pergi ke depan, ke belakang, jalan ke sana, jalan sini untuk apa? Mencari uang. Nah, kalau orang mencari uang diem saja, disebut mencari apa? Enggak, ya enggak. Ada orang kehilangan sepeda motor. Apa yang dia lakukan? Nah, pasti dia sudah lapor polisi, ngumumin di sana, ngumumin di sini, mencari ke sana, mencari ke sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan motornya. Itu yang disebut orang mencari motor. Tapi kalau orang kehilangan motor cuma diem saja, dapat nggak motornya? Ya enggak, sama. Kalau ada orang menuntut ilmu kok cuma diem saja, ya bukan penuntut ilmu namanya, apa? Ya orang diem saja. Makanya ada orang sekolah, mondok kok cuma tidur, diem. Nah, apa yang dia dapat? Ya dapat tidur, dapat mimpi, nggak dapat ilmu. Nah, Syekh Zarnuji ngomong, pada zaman beliau banyak melihat orang-orang yang belajar yajiduna ilal ilmi wala yasiluna. Ini yang penting, wala yasiluna. Mereka menemukan ilmu. Maksudnya apa? Mereka berangkat sekolah, tahu tempat-tempatnya nyari ilmu itu tahu. Tapi mereka tidak sampai. Maksudnya tidak sampai apa? Min manafi'ihi wa thamaratihi. Tidak sampai mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu itu. Apa buah dari ilmu itu? Wahya al-amalu bihi. Buah dari ilmu adalah ketika seseorang bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu namanya buah dari sebuah ilmu. Nah, Syekh Zarnuji ngomong, zaman saya itu melihat banyak sekali orang belajar ilmu, tapi mereka nggak dapat buahnya, nggak sampai mengamalkan. Kenapa? Lamma annahum akhtau tariqahu. Karena mereka akhtau salah tariqahu dalam jalan atau cara mendapatkan ilmu. Tariqah itu bisa diartikan jalan, bisa diartikan cara. Wa taraku syara'itahu, dan mereka ini meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Oh, jawabannya kenapa kok orang menuntut ilmu itu nggak bisa mendapatkan buahnya, tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya? Karena caranya menuntut ilmu itu salah. Contohnya, kalau orang menanam padi itu di mana? Menanam padi ya di sawah, bukan di kebun. Kalau ada orang menanam padi di kebun ya nggak tumbuh padinya. Nah, sudah benar caranya, tapi wataraku syara'itahu, meninggalkan syarat-syaratnya. Sudah benar ini nanamnya di sawah, tapi nggak dipupuk, nggak disiram, ya mati tanamannya. Akhirnya nggak panen. Nah, sama. Orang menuntut ilmu itu harus dengan cara yang benar dan juga dengan menyelesaikan atau memenuhi syarat-syaratnya. Orang belajar ilmu itu di mana tempatnya biasanya? Ya di sekolah, di pesantren. Nah, ini belajar di mana? Wah, belajarnya di rental PS, ya repot, salah gitu. Nah, syarat-syarat menuntut ilmu apa? Sabar, sungguh-sungguh. Nah, ini menuntut ilmu nggak sabar, nggak sungguh-sungguh, buru-buru pengen pulang lah, akhirnya nggak dapat. Nah, wa kullu man akhta'at thariq dhalla. Kalau orang salah caranya, tentu dia akan tersesat, dhalla. Nah, orang dari Merak-Urak ke Tuban ya lewatnya situ. Mau dari Merak-Urak ke Tuban kok lewatnya Montong, ya sampainya di mana? Ya sampainya Jatirogo sana. Akhirnya salah, tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Nah, kalau orang syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya dapat, tapi kadang-kadang dapatnya sedikit atau dapatnya sebentar, nggak awet. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, fa'aradtu wa ahbabtu, maka Syekh Zarnuji ngomong, aku ingin dan aku senang an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka thariqat ta'allumi, cara dalam menuntut ilmu. Nah, karena melihat fenomena yang seperti itu, Syekh Zarnuji ingin
untuk menjelaskan ini loh cara menuntut ilmu. Beliau dari mana? Ala ma ra'aitu fil kutubi. Dari apa-apa yang telah beliau lihat dari kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidhi, dan apa-apa yang beliau dengar dari ustadz-ustadz beliau. Raja'ud du'a li minar raghibin fihi al-mukhlisin bil fauzi wal khalas fi yaumiddin. Setelah beliau mendapatkan dukungan juga dari sahabat-sahabat beliau, dan juga beliau berharap doa mudah-mudahan diberikan keikhlasan dalam mengamalkan kitab. Jadi kitab ini terdiri dari beberapa bab. Kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab itu biasanya disebut dengan faslun. Ada juga dengan al-babu. Kalau dalam bahasa kitab-kitab bahasa Indonesia itu disebut dengan bab. Ada berapa babnya? Ada banyak di sini. Kalau nggak salah ada 13 bab. 13 bab yang menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu. Al-faslul awal, bab yang pertama, fi mahiyatil ilmi, keutamaan ilmu, pengertian ilmu, wal fikhi, dan fikhi itu memahami ilmu, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu. Jadi bab pertama ini menjelaskan tentang pengertian ilmu, hukum-hukum ilmu, dan juga keutamaan ilmu. Tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ilmu itu penting. Kalau orang punya ilmu maka derajatnya nambah. Nah, gampangnya ilmu itu sesuatu yang istimewa. Kalau sesuatu yang istimewa itu ada pada diri seseorang, maka derajatnya dia nambah. Contohnya, orang kalau pakai kalung itu harganya nambah dia. Karena apa? Karena kalung itu sudah punya harga. Gitu. Kertas. Nah, coba kertas. Kita lihat kertas. Kertas itu kalau nggak ada tulisannya, itu dibuang-buang. Jatuh ya dibiarin. Tapi kalau di kertas itu ada tulisannya Al-Qur'an, loh diambil. Karena apa? Al-Qur'an itu sesuatu yang mulia. Kertas itu biasa-biasa, tapi karena kertas itu ada Al-Qur'annya, maka kertas itu ikut-ikut menjadi mulia. Sama. Semua manusia dasarnya sama. Tapi ketika seseorang itu punya ilmu, maka dia akan lebih daripada yang lain. Karena apa? Ilmu itu sesuatu yang mulia. Ketika kamu punya ilmu, maka kamu akan jadi mulia. Karena apa? Karena ilmunya itu. Yang pertama tentang kewajiban belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu, fariidhatun adalah wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam yang laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam yang perempuan. Jadi tak di situ adalah tak marbutoh, tak yang menunjukkan makna muannas. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata kok ketambahan tak marbutoh, itu menunjukkan bahwa itu adalah muannas atau menunjukkan perempuan. Contohnya tilmidun, murid. Tapi kalau tilmidatun itu murid perempuan. Fallahun, petani, laki-laki. Kalau fallahatun, petani perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah, terus ilmu yang bagaimana ini Ustaz? I'lam, ketahuilah, bi annahu la yaftaridu, tidak wajib, ala kulli muslimin, pada setiap muslim, tolaba kulli ilmin. Jadi yang wajib itu enggak semua ilmu. Nah, terus ilmu apa? Wa inna ma yaftaridu alaihi talaba ilmil hali. Jadi yang wajib itu ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Nah, ini yang penting. Ilmu hal itu adalah ilmu agama. Ilmu yang menjelaskan tentang cara beragama, iman, Islam. Itu adalah ilmu hal. Kama qala, sebagaimana disabdakan, wa afdhalul ilmi ilmul hal. Wa afdhalul ilmi, utama-utamanya ilmu adalah ilmul hal.
Wa afdhalul amali, dan sebaik-baiknya amal adalah hifdzul hal, menjaga perilaku. Hal itu adalah perilaku. Nah, yang dimaksud ilmu hal itu apa? Nah, ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Contohnya sholat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam. Wa yaftaridu, dan juga wajib alal muslimi, atas orang-orang yang Islam, apa yang diwajibkan? Talaba ma yaqa'u lahu fi halihi, sesuatu yang dikerjakan olehnya, fi ayyi halin, karena maksudnya adalah ketika dia ini jadi apa gitu loh, kondisi ilmu sesuai kondisi dia sekarang. Contohnya orang kalau berdagang, maka dia wajib tahu ilmunya berdagang, ilmunya zakat, ilmunya jual beli sesuai agama itu bagaimana. Maka wajib kalau orang berdagang wajib tahu ilmunya berdagang, biar tidak apa, tidak menipu nanti, biar tidak haram jadinya hartanya. Nah, harus tahu jual beli yang sah itu bagaimana, jual beli yang enggak sah itu bagaimana. Nah, seperti itu. Fa innahu la budda lahu minas sholati, maka jika seseorang itu la budda lahu minas sholati, enggak mungkin orang itu enggak sholat. Karena apa? Sholat itu wajib bagi semua orang, maka enggak mungkin kalau orang itu enggak sholat. Fa yaftaridu, maka menjadi wajib alaihi bagi seseorang ilmu ma yaqa'ulahu fi sholatihi, maka wajib orang itu mengetahui ilmunya sholat. Nah, jadi setiap orang ini kan wajib ya sholat ya. Orang yang sudah balik itu kan wajib sholat. Maka orang yang balik itu wajib dia untuk mencari tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tadi kan dikatakan kan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu apa? Enggak semua ilmu, ilmu hal, ilmu agama, dan juga ilmu yang dibutuhkan olehnya dalam kondisinya dia sekarang itu apa. Nah, setiap orang kan wajib sholat, maka setiap orang wajib tahu tata cara atau ilmunya sholat. Wajibu, dan wajib alaihi atasnya biqadri ma yu'addi bihil wajib. Setiap orang Islam itu wajib mempelajari, mengetahui rukun ataupun sholat, amal ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon, karena sesuatu yatawassalu bihi yang menjadikan perantara ila iqamatil fardhi, atas terkerjakannya atau tegaknya sesuatu yang fardu, yakunu fardhan, maka menjadi fardhu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Selain dia ini belajar ilmu sholat, karena sholat itu wajib, jadi dia wajib belajar ilmu sholat. Dia juga wajib belajar ilmu-ilmu yang menjadikan perantara untuk sholat. Apa contohnya? Wudhu. Nah, seorang sholat nggak sah kalau nggak wudhu, nggak bersuci. Maka dia wajib selain belajar ilmu sholat, dia wajib belajar ilmu wudhu. Karena tanpa wudhu maka dia nggak sah sholatnya. Contohnya gini, ini sebuah ilmu dasar, ini ilmu usul. Contohnya, orang wajib untuk makan. Nah, ya kan? Wajib makan. Kalau nggak makan kan mati. Maka mencari makan itu juga hukumnya wajib. Karena apa? Karena orang kalau nggak mencari makan dia nggak bisa makan. Seperti itu. Contohnya lagi, kamu dapat perintah dari guru kamu untuk mencatat tugas di buku. Nah, apa? Perintahnya apa? Mencatat tugas di buku. Nah, wajib berarti kan? Karena perintah. Maka mempunyai buku itu juga menjadi wajib, karena kamu mau dicatat di mana? Perintahnya kan mencatat di buku. Nah, kalau nggak punya buku, nggak bisa mencatat. Nah, berarti mempunyai buku itu menjadi wajib. Nah, bisa dipahami ya?
Sesuatu yang menjadikan menuju perantara tersebut itu hukumnya sama seperti sesuatu yang dituju. Mudah-mudahan bisa difahami. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang haram maka untuk mendapatkannya juga haram. Contohnya apa haram? Arak, khamr haram. Nah, maka uang yang digunakan untuk membeli perkara yang haram itu pun menjadi haram. Bisa dipahami ya? Wa kadza fi shaum wa zakat. Begitu juga dalam puasa dan zakat. Nah, setiap orang kan wajib puasa Ramadan, maka dia harus tahu ilmu-ilmu yang menjalankan tentang Ramadan, wa zakati dan zakat. In kana lahul mal, kalau dia punya harta, wal hajja dan haji, in wajaba alaih. Kalau orang itu haji kan harus punya uang. Maka kalau orang sudah punya uang dan sudah kena kewajiban haji, maka dia harus belajar, wajib belajar ilmunya haji. Jadi ilmu-ilmu yang wajib dipelajari itu apa? Ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu agama, ilmu iman, ilmu tauhid itu wajib dipelajari. Dan juga ilmu-ilmu yang dalam kondisinya. Contohnya kalau orang berdagang tadi, dia harus tahu ilmunya jual beli yang sah bagaimana. Bisa dipahami ya? Langsung saja supaya cepat hatam. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan tentang ilmu. Tadi kita kan sudah mengetahui ya kewajiban ilmu. Maka sekarang kita belajar tentang keutamaan ilmu. Wa syarafal ilmu la yakhfa ala ahadin, tidak ada seorang pun yang ragu, idhual muhtasu bil insaniyah, terkait tentang khususnya ilmu itu dimiliki oleh umat manusia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi, karena selain ilmu itu bisa dimiliki oleh hewan dan oleh manusia. Maksudnya gimana? Yang membedakan manusia dan hewan itu ilmu. Maka sudah sepatutnya manusia itu punya ilmu, itu sudah sepatutnya. Karena apa? Kalau nggak punya ilmu nggak ada bedanya dia sama hewan. Contohnya, yasyariku fihal insan wa sairil hayawanat kasyaja'ah. Syaja'ah itu keberanian, wal quwwah dan kekuatan, wasyafaqah wa ghairihi wal ilm. Jadi semuanya itu bisa dimiliki oleh hewan dan juga manusia. Manusia juga punya keberanian. Manusia juga punya sifat rakus. Hewan juga punya sifat keberanian, hewan juga punya sifat rakus. Tapi yang tidak bisa dimiliki hewan itu apa? Al-ilmu atau pengetahuan. Wa bihi azharallahu ta'ala fadlu Adam alaihi salam, keutamaan alaihi salam alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Jadi Allah menjelaskan tentang keutamaan Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat, yaitu karena ilmu dan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jadi ngaji hari ini sampai di sini dulu, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga kewajiban ilmu ya. Bisa difahami ya. Jadi keutamaan ilmu masih banyak. Besok kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dan barokah terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.